Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ica Ayu Jayanti. Saya di sini sebagai moderator pada presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai bagaimana dampak media sosial terhadap ketahanan nasional dan pluralisme beragama di Indonesia. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya Adinda Aisyah Natasha dengan NPM 124. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan media sosial, apa itu media sosial, dampak media sosial terhadap ketahanan nasional, dan pluralisme beragama. Perkembangan informasi dan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam masyarakat. Salah satu perubahan terbesar adalah lahirnya media sosial yang telah mengubah pola perilaku masyarakat dalam berbagai aspek termasuk budaya, etika, dan norma yang ada. Media sosial memainkan peran penting dalam proses perubahan sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter telah menjadi alat yang populer untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial bukan sekedar alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai sarana untuk menyebarkan ide-ide, mempengaruhi pandangan, dan membentuk opini masyarakat. Perkembangan media sosial ini memberikan berbagai pilihan kepada masyarakat untuk menikmati informasi dengan cara yang beragam. Hal ini juga yang mendorong perkembangan sebuah media baru yang dari tahun ke tahun semakin terasa efeknya. Awalnya, kata media sosial bahkan tidak dikenal. Yang dikenal hanyalah jejaringan sosial untuk berkomunikasi antara teman, kerabat, dan keluarga. Kata dari jejaringan sosial tersebut diperkenalkan di dunia maya sekitar tahun 1995. Perkembangan jejaringan sosial sebagai media komunikasi telah menjalar ke seluruh dunia. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh media komunikasi baru ini. Penggunaan jejaringan sosial yang dikenal dengan user dapat menyebarkan maupun mencari pesan atau informasi dengan cepat. Memberikan kegiatan yang dilakukan sehari-hari kepada orang lain dapat dilakukan dengan mudah. Berkumpul dengan teman tanpa harus bertatap muka sehingga mencari teman baru situs di jaringan sosial tersebut. Kemudahan yang ditawarkan di jaringan sosial inilah yang menyebabkan perkembangan penggunaannya meningkat secara pesat. Kemudian, apa sih definisi media sosial itu? Jadi, media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi yang saling bertukar informasi dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web. Selanjutnya, ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan hal yang multidimensial yang dimana mencakup kemampuan suatu negara untuk melindungi, mempertahankan, serta membangun daya tahan terhadap berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang dimana ketahanan nasional mencakup aspek keamanan, pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, serta teknologi. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketahanan nasional bukan hanya mengenai kekuatan militer semata saja, tetapi juga mengenai keseimbangan antara dimensi-dimensi untuk mencapai keberlanjutan serta kedaulatan Indonesia. Ada beberapa aspek untuk mencapai keberlanjutan serta kedaulatan Indonesia. Ada beberapa dalam keamanan nasional yang mencakup upaya untuk melindungi negara dari ancaman militer dan non-militer. Hal ini mencakup aspek ketahanan militer dan keamanan dalam negeri, serta bagaimana respon terhadap ancaman siber serta non-tradisional, karena mengenai hal ini mencakup konteks ketahanan nasional. Selanjutnya, pluralisme beragama. Pluralisme beragama di Indonesia mengenai perspektif moral. John Kekes mengemukakan 6 tesis normagis pluralisme. Salah satu pandangannya adalah bahwa pluralisme merupakan teori yang memberikan perhatiannya demi konflik yang logis di antara keanekaragaman nilai yang ada di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hambali Akbar dengan NPM 241000118. Di sini saya akan membacakan materi tentang dampak negatif dan positif ketahanan negara. Penyebaran hoaks dan disinformasi di Indonesia menjadi masalah serius, terutama selama periode krisis seperti pemilu dan pandemi. Hoaks yang berisi informasi palsu menyebar cepat melalui media sosial, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, memperburuk polarisasi politik, dan mengancam stabilitas sosial. Selama pemilu, hoaks merusak integrasi demokrasi. Sedangkan selama pandemi COVID-19, hoaks tentang obat dan teori konspirasi menghambat upaya pemerintahan dalam menangani krisis kesehatan. Keamanan cyber adalah upaya untuk melindungi data di dunia digital. Dengan berkembangnya kejahatan digital, Badan Intelijen dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga kepentingan nasional.
memerlukan teknologi canggih, serta kolaborasi global untuk melawan ancaman dunia maya. Penguatan ketahanan nasional sangat penting di era globalisasi dan kemajuan teknologi. Literasi digital, kemampuan untuk menggunakan teknologi secara efektif dan kritis, membantu masyarakat memahami isu politik, sosial, dan ekonomi serta mencegah hoax. Literasi digital memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi publik dan mengatasi ancaman seperti cyberbullying dan disinformasi. Peningkatan literasi digital dapat membantu masyarakat membedakan informasi yang benar dan palsu, serta lebih bijaksana dalam menghadapi media sosial. Hal ini penting untuk memperkuat ketahanan nasional dan menciptakan stabilitas sosial dan politik. Selain itu, dengan semakin terhubungnya masyarakat dan pemerintah secara online, risiko keamanan cyber semakin tinggi, sehingga penting untuk menangani dampak hoax dan disinformasi. Dampak negatif dan positif media sosial terhadap pluralisme beragama. John Kekes mengemukakan 6 tesis normatif pluralisme. Salah satu pandangannya adalah bahwa pluralisme merupakan teori yang memberikan perhatiannya demi konflik yang logis di antara keanekaragaman nilai yang ada di dalam masyarakat. Pluralisme atau keanekaragaman sebagai implikasi perbedaan bukan sesuatu yang baru dalam kehidupan bermasyarakat. Di era sekarang, fenomena yang ada di sekeliling kita mengenai konteks agama, budaya, ras, ekonomi, sosial, hingga aspirasi politik. Menurut Footstate and We Are Social pada tahun 2021, melaporkan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang. Angka ini tumbuh 15,5% dari tahun sebelumnya dengan kenaikan 27 juta orang. Dari hal ini, mengenai tingginya pengguna media sosial di Indonesia, serta dengan peningkatan setiap tahunnya, bisa menjadikan media sosial sebagai dampak yang cukup besar dan bisa merugikan siapa saja. Salah satu dari dampak tersebut yaitu mengenai masalah terkait dengan isu sikap, keagamaan, dan intoleransi. Karena dari setiap media sosial, hal semacam itu bisa lebih mudah terjadi, seperti diskriminasi kaum sosial atau hal-hal sejenis yang bersangkutan dengan intoleransi dalam kehidupan beragama di Indonesia. Dalam hal melihat adanya kekerasan atas nama agama atau bahkan terorisme di Indonesia, mereka datang dari berbagai kelompok dengan alasan masing-masing. Ketika seseorang diajari untuk toleran terhadap perbedaan dan sudut pandang satu sama lain, mereka akan lebih bisa untuk mengendalikan diri dan tidak mengganggu kedamaian masyarakat di sekitar. Dampak positif dari media sosial dalam konteks ini yaitu media sosial berperan penting untuk kemudahan dalam akses kehidupan manusia. Dalam bermedia sosial, komunikasi akan terjalin antara pihak eksternal dengan internal. Selain itu juga menciptakan keterbukaan terhadap keragaman budaya. Dalam hal ini dapat menimbulkan penguatan budaya dan agama. Selain itu juga menjadi jembatan semangat untuk mempelajari serta menambah pengetahuan mengenai berbagai keragaman di Indonesia. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai upaya serta strategi penerapannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ica Ayu Jayanti dengan NPM 24126. Dalam upayanya, kesadaran pluralisme merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia karena pluralisme bersifat dinamis dan terus berkembang melalui interaksi antar anggota masyarakat yang beragam. Kesadaran ini penting untuk menghargai perbedaan dan membangun harmoni sosial di tengah keragaman. Ketahanan nasional mencerminkan kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan yang didukung oleh faktor ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha pertahanan negara seperti yang sudah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua. Dalam upaya ini, untuk memperkuat ketahanan nasional dan pluralisme beragama di Indonesia, yaitu meliputi yang pertama, program bela negara. Dalam program bela negara, meningkatkan kesadaran dan rasa kewarganegaraan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketahanan nasional. Yang kedua, pendidikan toleransi, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sikap toleransi antar agama. Yang ketiga, dialog antar agama, yaitu memperkuat silaturahmi antar agama untuk menciptakan suasana damai dan mengurangi intoleransi. Yang keempat, pemberdayaan komunitas, yang dimana melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu nasional. Yang kelima, sosialisasi nilai kebangsaan, yang dimana mengingatkan pentingnya hidup toleran di tengah perbedaan. Yang terakhir, jaringan sosial, yang dimana menciptakan musyawarah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi terutama di media sosial mengenai ketahanan nasional dan pluralisme beragama. Dengan upaya-upaya ini diharapkan tercipta stabilitas dan keamanan serta masyarakat yang rukun dan damai meskipun memiliki perbedaan. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Jadi, kesimpulan dalam materi kali ini yaitu upaya memperkuat keamanan ketahanan nasional dan pluralisme beragama di Indonesia melibatkan masyarakat serta bela negara, pendidikan toleransi, dan dialog antar agama. Karena memberdayakan komunitas juga merupakan kunci menciptakan stabilisasi keamanan di lingkungan yang berbeda-beda. Karena dengan upaya-upaya dan strategi yang diharapkan, masyarakat bisa hidup secara damai tanpa adanya pertikaian antar agama ataupun sesama agama, serta mengenai perbedaan pendapat yang tidak bisa diterima. Maka dari itu, masyarakat sudah seharusnya membangun kesadaran pluralisme. Selain itu, media sosial memiliki dampak yang cukup besar juga terhadap pluralisme beragama di Indonesia dan ketahanan nasional, ketahanan negara.
Karena selain dapat memicu intoleransi dan konflik antar agama juga memiliki sisi lain yang bisa berfungsi sebagai tempat untuk meningkatkan toleransi dan pemahaman antar kelompok umat beragama. Maka dari itu, sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penggunaan media sosial yang dapat membangun citra baik dan memiliki kesadaran mengenai pluralisme. Sekian materi yang saya paparkan dalam materi kali ini, diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, dan sekian materi yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.